tadi mengalami kecelakaan. Apa jangan-jangan itu ada hubungannya sama Pak Yadi? Tadi saya disuruh sama Pak Rangga untuk nyampurin sesuatu ke minuman dokter. Kenapa lo tega ngelakuin itu? Gua nggak ngerti apa maksud. Lo jangan pura-pura nggak ngerti. Gue udah tahu semuanya. Lo yang masukin obat ke minuman gua kan? Ternyata Romeo udah tahu lagi. Dokter Parangga udah dong! Dokter Parangga! Hei! Hentikan kalian! Malu-maluin. Berantem cuma gara-gara perempuan. Kamu, Rangga. Kamu lupa. Kamu punya kesalahan besar di masa lalu. Kamu nggak kapok. Iya, Pak. Dan kamu, Romeo. Papa tahu, Yasmin itu baik. Dia cerdas. Tapi kamu ingat, Yasmin itu nggak pantas untuk kamu nikahi. Permisi, Pak. Maaf, Pak Rangga. Saya ketahuan, Pak. Bapak ketahuan atau Bapak ngaku sendiri? Maaf, Pak. Saya benar-benar takut, Pak. Kalau nggak bisa menjalankan perintah dari saya, ya ngomong dari awal. Kalau kayak gini semua berantakan, saya yang malu. Percuma maaf Bapak. Udah sekarang Bapak pergi dari sini sekarang. Pergi! Baik, Pak. Permisi. Papa nggak pernah benci sama Yasmin. Asal kalian tahu. Tapi Yasmin itu tidak sepadan sama kalian. Kalian harus cari jodoh yang sepadan. Paham? Justru aku yang nggak pantas buat Yasmin. Aku cuma anak seorang pesuruh. Pesuruh yang diperintah seseorang untuk menghabisi nyawa ayah Yasmin. Bahkan aku juga anak angkat keluarga Cakradinata. Darah yang mengalir dalam tubuh aku tuh bukan darah keluarga Cakradinata. Tapi Heru ayah kandungku. Jadi papa kamu nyuruh kamu supaya ngejauhin Yasmin, begitu? Iya, Mah. Bahkan Papa juga bilang kalau dia akan mencarikan jodoh buat aku dan juga Romeo. Enggak, Mama nggak setuju. Sama sekali Mama nggak setuju. Nanti Mama akan bicara sama Papa. Kalau Romeo ngejauhin Yasmin, biarin aja, diemin aja. Kamu nggak boleh. Kamu tetap harus dekatin Yasmin. Kalau perlu, kamu gunakan Kayla. Karena Mama lihat Yasmin sangat sayang sama Kayla. Mah, Mama tenang aja. Cara itu memang sudah aku lakukan kok, Mah. Kamu memang pinter, mirip seperti Mama. Rangga harus secepatnya bersanding dengan Yasmin. Biar saat Nina keluar dari penjara, Nina tidak akan bisa kembali lagi sama Rangga. Ini aneh. Kenapa Mama tiba-tiba pengen banget ngeliat aku bisa dapetin Yasmin? Tapi nggak mungkin Mama tiba-tiba ngerestuin itu tanpa alasan. Aku harus cari tahu apa alasannya. Harusnya Papa nggak ngawasin aku sampai ke sini. Aku harus ketemu sama Yasmin.
Romeo? Romeo? Kamu ngapain kesini? Kamu kangen ya sama aku? Yasmin mana? Ih, kamu ngapain nyariin Yasmin? Yasmin udah pulang. Romeo, tunggu. Kamu anterin aku ya. Kamu harus banget lihat tempat keren ini. Aduh, aku nggak bisa. Aku lagi sibuk. Sorry. Romeo! Ih, Romeo tungguin! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Yas. Kok tumben pulangnya cepet? Iya, lagi pulang cepet. Mei, mama udah makan belum? Udah. Kamu kenapa sedih kayak gitu? Lagi banyak kerjaan? Kayaknya aku memang gak pantas ya untuk Dokter Romeo. Yas, yang bilang itu siapa? Hah? Kenapa kamu nanya kayak gitu? Ada yang bilang katanya aku gak pantas, gak sepadan untuk dinikahi sama anggota Cakradinata. Siapa yang bilang kayak gitu, Yas? Sini, adepin sama Mbak Dia, biar Mbak Dia plester mulutnya. Pak Baskara. Pak Baskara itu papanya Dokter Romeo? Pak Baskara sendiri yang ngomong. Ya emang awalnya gimana sampai Pak Baskara bisa ngomong kayak begitu? Awalnya ya Pak Rangga sama Dokter Romeo berantem di kantor. Terus ada Pak Baskara dan akhirnya Pak Baskara marahin mereka dan Pak Baskara ngomong kayak gitu. Dan aku dengar sendiri. Ya, berarti Pak Baskara itu menilai orang itu dari status dan juga jabatannya. Udahlah Yas, kamu gak usah dengerin, gak usah dipikirin yang kayak begitu. Rugi kamu. Awalnya aku juga mau cuek, Mbak. Cuma apa yang dibilang sama Papa sekarang mungkin ada benernya juga. Aku gak pantas untuk Dokter Romeo. Yas, jodoh itu sudah Allah yang ngatur. Biar kata Pak Baskara itu adalah bos besar, dia nggak bisa ngelawan kehendak Allah. Aku sama Dokter Romeo itu bagaikan langit dan bumi, Mbak. Ya kalau langitnya turun ke bumi, gimana Yas? Kasihan Yasmin, kayaknya dia juga udah mulai ngarepin Dokter Romeo. Tapi kenapa malah jadi gini ya? Romeo, aku senang banget deh. Akhirnya kamu mau jalan berdua sama aku, luangin waktu berdua sama aku. Kamu sering-sering dong kayak gini, jangan mikirin kerjaan mulu. Menurut kamu gimana? Sorry, aku harus ke kamar mandi sebentar. Jangan lama-lama ya. Iya. Romeo melamun terus dari tadi. Ada apa ya? Ntar nelfon lagi. Aku nggak usah angkat kali ya. Tapi kalau aku nggak angkat, aku nggak tahu dong dokter lagi mau ngomong apa. Takutnya dokter mau jujur lagi sama aku. Halo dok.
Yasmin, gimana kondisi kamu? Aku khawatir sama kamu. Baik-baik aja. Bagus kalau gitu. Kamu lagi di mana? Di rumah. Oh, syukurlah kalau kamu udah di rumah. Tadi kamu sama Pak Rangga berantem, kenapa? Ya, biasalah, cuman kesalahpahaman. Terus pas Baskara ngomong apa? Papa ngelarang aku sama Mas Rangga untuk Melarang apa? melarang aku sama Mas Rangga untuk berantem lagi. Ya Papa sih pengennya di antara kakak sama ade itu selalu akur lah. Masih aja kamu tutup-tutupin. Kalau sebenarnya dia disuruh papanya untuk jauhin aku. Karena aku gak selevel. Romeo, katanya kamu mau ke toilet. Oh, dokter lagi sama Mbak Lisa. Kedengeran lagi di luar. Dok, aku mau istirahat, aku mau tidur. Bye. Halo, halo, ya. Halo. Yasmin kenapa kayak jutek gini ya? Apa cuma perasaanku aja? Kamu habis nelfon Yasmin ya? Ngapain sih dokter nelfon lagi? Ternyata Pak Rangga. Bayi mama, aku nitip handphone aku ya. Aku lagi males main handphone. Kok nggak diangkat-angkat ya sama Yasmin? Apa nggak kedengeran ya? Apa dia marah ya sama aku? Pak Rangga udah. Coba aku chatting aja deh. Yasmin, saya minta maaf atas kejadian tadi. Gara-gara saya emosi, kamu jadi kena pukul. Gimana luka kamu? Saya antar ke dokter ya. Jangan marah sama saya ya Yasmin. Kok nggak dibaca-baca ya sama Yasmin? Apa dia marah ya sama aku? Selamat siang Pak Baskara, Mbak Lisa. Kamu itu benar-benar nggak tahu diri dan nggak tahu terima kasih, Yasmin. Kamu pikir kamu itu setara dengan Cakradinata? Enggak, Yasmin. Kamu ngaca ya, Yasmin? Kamu nggak mungkin bisa dapetin Karangga ataupun Romeo. Kamu itu cuma orang rendahan. Security. Ada apa Mbak Lisa? Tolong bawa orang ini keluar ya. Dia nggak pantas ada di sini. Baik, Mbak. Mari, Mbak. Silakan keluar dari sini. Apa Baskara, Mbak Lisa, saya bisa jelasin semuanya. Saya bisa jelasin. Mari, Mbak. Silakan keluar, Mbak.
Kenapa kalian diam aja? Parah nggak? Dokter Romeo? Kenapa kalian diam? Mari Mbak, silakan. Jangan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata cuma mimpi. Ya Allah. Ternyata dokter Romeo pinter masak juga. Biasa aja Mbak, ini karena aku terbiasa hidup mandiri aja. Kok ada suara dokter Romeo ya? Ya, terima kasih nih uangnya. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan Yasmin suka sama bunga ini. Setelah itu aku akan minta maaf sama dia dan akan langsung antar dia ke kantor. Jadi sejak aku tinggal sendiri, aku jadi belajar masak sendiri, sekarang jadi bisa. Hebat. Silakan dimakan. Yas, duduk sini. Pagi Yasmin. Pagi. Yas, Mbak Dia ada yang mau diurus dulu, jadi Mbak Dia mau urus dulu ya. Ini bunga dari siapa? Ini bunga dari aku. Aku nggak tahu aku salah apa. Tapi aku ngerasa kamu jutek sama aku semalam pas telepon. Jadi ini sebagai tanda aku minta maaf sama kamu. Kamu ngapain sih kesini? Nanti kalau Pak Baskara tahu gimana? Nanti dia marahin kamu gimana? Kamu kenapa ngomong gitu? Mendingan kamu jangan kesini dong. Aku nggak mau Pak Baskara marah sama kamu karena kamu bergaul sama aku. Yasmin, kamu dengar omongan Papa? Kamu udah tahu semuanya. Jadi gara-gara ini kamu jutek sama aku. Yasmin, kamu harus tahu. Walaupun Papa ngelarang aku, tapi aku akan tetap deketin kamu. Kita backstreet. Backstreet? Iya, backstreet. Kamu ngerti backstreet kan? Gak ada yang perlu tahu, hanya kita. Tapi kan kita sahabatan diam-diam, Yasmin. Gak ada masalah kan? Udah, aku mandi dulu deh, aku mau berangkat kerja. Aku tetap nggak setuju kalau Rangga sama Romeo salah pilih pendamping.
Karena kamu ingat kan, Rangga pernah punya kesalahan di masa lalunya. Aku nggak mau itu keulang. Kalau Mama malah mendukung dan mensupport Rangga dengan Yasmin. Kita sebagai orang tua itu harus mendukung, Pak. Mama lihat nggak ada yang salah dengan Yasmin. Justru kalau Rangga dengan Yasmin itu bagus, Pak. Karena Yasmin lebih baik daripada Nina. Aku tetap nggak setuju sama ide kamu. Emang Yasmin salahnya apa sih, Pak? Kayaknya nggak ada yang salah deh. Menurut Mama, Yasmin itu perempuan yang sangat sempurna. Dia baik, dia juga kerjanya bagus. Semuanya dikerjakan dengan baik. Dan satu hal lagi, Pak. Karena Yasmin sudah mau berkorban dirinya untuk menolong Mama. Jarang loh sekarang perempuan seperti itu. Nggak ada yang salah kan? Atau ada yang salah di mata Papa tentang Yasmin? Enggak. Memangnya aku pernah bilang kalau Yasmin itu salah? Atau Yasmin itu nggak bagus, nggak baik? Enggak. Aku nggak pernah benci sama dia. Tapi aku cuma ingin Romeo dan Rangga memilih pasangan yang pantas. Itu aja. Udah lama. Kita percuma ngebahas ini. Nggak akan ada habisnya. Berdebat apa aja sama dia selalu salah. Semakin tua semakin nyebelin. Kok Romeo ada di sini ya? Berarti Romeo itu nggak dengerin omongan Papa dong? Ayo dok. Udah siap? Rasain loh. Pak, aku bukannya mau jadi tukang ngadu, tapi Papa lihat sendiri kelakuan Romeo pagi ini. Apaan nih? Berani-beraninya Romeo. Kayak handphone aku ketinggalan deh, bentar. Yaudah aku tunggu sini ya. Halo, Pak. Hei, Papa udah peringatkan kamu. Jangan dekati Yasmin lagi. Kenapa sekarang kamu sama Yasmin lagi? Hah? Kamu lupa? Kok Papa bisa tahu kalau aku lagi sama Yasmin? Ternyata ini ulahnya Mas Rangga. Kamu mau ngelawan kata-kata Papa? Iya, begitu? Bukan begitu, Pak. Aku minta maaf, tapi Papa jangan salah paham dulu. Aku kesini tuh karena urusan kerjaan, Pak. Pagi ini, kamu di rumah Yasmin, itu urusan kerjaan? Iya, Pak. Bener. Aku kesini tuh karena ada materi presentasi campaign rumah sakit, Pak. Jadi aku harus ketemu sama Alisa, kan? Dan selama ini kan yang tahu jadwal Alisa tuh cuma Yasmin, Pak. Makanya aku kesini tuh mau ketemu sama Yasmin untuk bahas soal jadwal. Aku nggak mungkin ngeremehin perintah dari Papa. Oke, kalau Papa nyuruh aku menjauhi Yasmin dengan alasan pribadi, aku bisa, Pak. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan, Pak, aku pikir aku harus profesional. Oke. Kali ini Papa terima alasan kamu. Tapi setelah ini, Papa minta kamu fokus sama urusan kerjaan dan urusan kantor. Kamu ngerti itu, Romeo? Iya, Pak, aku ngerti. Udah ketemu handphonenya, ayo. Ayo kita jalan.
Romeo. Aku nggak habis pikir. Setelah ditegur sama papa, kirain dia bakal berubah. Ya, atau nggak paling nggak dia mundur dari Yasmin. Tapi ternyata enggak. Dia tetap aja deketin Yasmin. Tapi gimana pun caranya, aku nggak boleh membiarkan ini terjadi. Aku nggak boleh membiarkan Yasmin jatuh ke tangan Romeo. Ada berita apa? Aku ada berita baik buat kamu. Akhirnya anaknya Rati ketemu ya? Belum. Tapi anak buahku telah menemukan sesuatu pas penyelidikan tempo hari di taman. Menemukan sesuatu? Berarti ini ada titik terang tentang perempuan itu, bener kan? Coba kamu lihat aja video ini. Kamu lihat wanita yang belakangin kamera, itu wanita yang kita cari, oke? Ya, ada 3 orang lagi, 3 orang itulah yang nangkap Riza kemarin. Dan aku juga udah nanya sama Riza, dan aku juga ada konfirmasi atas video ini, kalau mereka lah 3 orang itu. Berarti Pras, lawan kita ini nggak main-main, lawan yang sangat kuat. Aku yakin di balik 3 orang itu pasti ada anaknya Rati yang mengendalikannya. Ya, aku setuju sama kamu. Pras, kamu cari perempuan itu sampai dapat. Kita harus bisa menemukan anaknya Rati. Kalau perlu, kamu tambah anak buah. Kita harus mencari anaknya Rati besar-besaran. Siap sayang. Kita harus menemukan anaknya Rati sebelum anaknya Rati mengambil alih perusahaan, karena itu memang haknya dia. Sayang, aku janji sama kamu, aku akan berusaha lebih kuat lagi untuk menemukan perempuan itu. Makasih udah anterin aku ya. Aku langsung mau ke ruangan Mbak Alisa. Kamu semangat kerjanya. Pagi, Pak. Ya Allah, Mbak Yasmin. Alhamdulillah, Mbak Yasmin nggak kenapa-napa kan? Emangnya saya kenapa? Katanya Mbak Yasmin kecelakaan juga kan? Mbak, maafin saya minta maaf banget Mbak ya. Loh, sebentar. Bapak tahu saya kecelakaan dari mana? Bentar, ini Bapak tahu dari mana ya saya kecelakaan? Terus kenapa Bapak minta maaf? Yang Bapak buat salah? Enggak Mbak, tadi saya cuma salah ngomong aja. Maafin saya Mbak. Kalau gitu, saya permisi Mbak. Kayaknya ada yang nggak bener deh. Maaf dok, saya agak telat. Ya, nggak ada masalah Pak. Anak Bapak gimana kondisinya? Alhamdulillah, berkat bantuan dokter, anak saya sekarang sudah ditangani dan besok sudah mulai dioperasi dok. Alhamdulillah. Nanti kalau Bapak butuh apa-apa, tinggal kabari ke saya ya. Ya Allah, dokter baik banget.
Saya sambil bingung dok, harus gimana cara ngebalas kebaikan dokter? Gak usah sungkan, Pak. Kita sesama manusia emang harus saling tolong-menolong kan? Oh iya dok, tadi saya juga minta maaf sama Mbak Yasmin. Soalnya saya nggak enak banget dok. Saya udah ngejahatin dokter sama Mbak Yasmin. Bapak ngomong ke Yasmin soal kecelakaan itu? Iya, maaf. Saya lupa tadi sama permintaan dokter. Soalnya saya merasa lega banget ngeliat dokter sama Mbak Yasmin selamat. Sampai saya lupa harus tutup mulut di depan Mbak Yasmin. Saya cuma nggak mau kalau Yasmin tahu dia kecelakaan karena Mas Rangga bayar Pak Yadi untuk masukin obat ke minuman saya. Saya nggak pengen kalau Yasmin itu berpikiran buruk atau benci sama Mas Rangga. Karena gimana pun ini masalah saya sama Mas Rangga berdua. Ya ampun, maafin saya dok. Saya nggak kepikiran sampai ke situ. Ternyata Pak Rangga nyuruh Yadi untuk masukin obat ke minuman Dr. Romeo. Pantesan aja Dr. Romeo bawa mobil kayak orang mabuk dan kita hampir celaka. Bener-bener jahat kau Pak Rangga. Aku gak bisa diem kayak gini aja. Gimana caranya ya aku bisa mendapatkan hati Yasmin? Sedangkan papa pasti nggak setuju kalau aku deket sama dia. Yasmin? Tega sekali ya Bapak ngelakuin ini. Ngelakuin apa ya? Saya tahu Bapak udah naruh sesuatu ke minuman Dr. Romeo. Yang menyebabkan saya sama Dr. Romeo celaka kemarin. Apa maksudnya? Saya nggak ngerti. Saya nggak naruh apa-apa. Bapak nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Saya tahu Bapak yang udah nyuruh orang. Orang itu udah kasih minuman ke Dr. Romeo yang membuat akhirnya Dr. Romeo sama saya hampir celaka. Yasmin, saya benar-benar minta maaf. Saya sangat menyesal. Tapi saya nggak ada niat untuk nyelakain kamu sama sekali nggak. Bapak sudah nyalakain adik Bapak sendiri. Saya benar-benar nggak habis pikir deh sama Bapak ini. Setega itu ya, ngelakuin ini semua karena apa? Karena iri. Karena ingin menyingkirkan Dr. Romeo. Iya. Yasmin, saya bisa kasih penjelasan semuanya. Mau jelasin apa lagi? Yang Bapak lakuin aja tuh udah kotor, Pak. Bapak udah mau nyakain saya, hampir ngebunuh saya sama Dr. Romeo. Tolong dengerin saya dulu, saya bisa kasih tahu semuanya. Yasmin. Aduh, kacau. Kalau sampai Yasmin benci sama aku, semua rencana aku bisa gagal. Yasmin! Yasmin! Maaf Pak. Maafin saya Pak. Iya. Permisi Pak. Iya. Ini semua gara-gara Romeo. Apa sih hebatnya Romeo sampai Yasmin segitunya ngebelain dia? Tapi kenapa Yasmin bisa tahu soal obat itu ya? Ini nggak salah lagi. Ini pasti ulah Romeo yang sudah mengadu ke Yasmin. Dia sengaja ngelakuin ini semua supaya mendapat simpatinya Yasmin dan juga menjatuhkan aku di depan Yasmin. Awas aja Romeo. Aku akan balas semua perbuatan kamu. Romeo.
Lu itu bener-bener licik ya? Gue gak mau ribut lagi sama lu, Mas. Lu nggak usah so baik dan lu nggak usah so suci depan gue. Gue gak ngerti sama apa yang lo omongin, Mas. Gue kesini tuh mau kerja. Lu kan yang sudah ngaduin obat itu ke Yasmin? Gue gak pernah ngasih tau Yasmin. Kalau emang Yasmin tahu, itu emang dia tahu sendiri. Alah, lu nggak usah ngeles deh. Gue tahu kok ini semua dari lu. Mas, gue tuh bukan tukang ngadu kayak lo. Maksud lu apa? Ngomong kayak gitu? Hah? Gue tahu kok, Mas. Lo yang ngaduin ke papa kan? Kalau gue ke rumah Yasmin tadi pagi. Romeo. Oh. Kalian berdua ngapain di sini? Enggak, tadi aku ngerapin jasnya Romeo aja, Pak. Agak lecek dikit. Oh, kasih, Mas. Aku permisi ya, Pak. Aku mau ke ruangan aku dulu. Yasmin kayaknya hilang respect sama aku gara-gara obat itu. Gimana caranya aku bisa dapetin perhatian lagi dari Yasmin ya? Aku benar-benar salah sangka sama Pak Rangga. Aku pikir Pak Rangga tuh orang yang baik dan punya empati. Ternyata dia tega banget. Dia tega banget menyakain saudaranya dia sendiri. Kenapa ya Pak Rangga ngelakuin ini? Apa dia iri sama Dr. Romeo? Kalau sama Pak Baskara? Ya, hubungan saya sama Papa ya bisa dibilang nggak baik-baik aja sih. Kenapa kamu udah dengar soal gosip itu ya? Jadi mungkin selama ini saya ngerasa sih saya itu adalah anak angkatnya. Sedangkan Romeo, Papa sudah menganggap dia seperti anak kandung sendiri. Aku rasa mungkin Pak Baskara emang salah mendidik anak sih. Tadi kira-kira aku marah yang aku berlebihan gak ya? Gimana kalau sampai Farangga menjauh dari aku? Kalau dia menjauh, aku gak bisa ngulik informasi lagi soal Cakradinata dari dia. Gimana ya? Kacau. Semuanya kacau. Yasmin pasti kecewa sama aku. Kalau kayak gini caranya, aku nggak akan pernah bisa menguasai perusahaan Cakradinata. Enggak. Aku harus cari cara. Aku harus cari cara apapun itu caranya untuk bisa mendapatkan kepercayaan Yasmin. Supaya aku bisa menguasai perusahaan Cakradinata. Aku harus cari caranya. Profit tahun ini mendapat peningkatan 12,7% dan laba bersih sekitar 183 miliar rupiah, Pak. Aku jadi nggak bisa ketemu Yasmin gara-gara harus meeting. Tapi aku benar-benar gak nyangka Yasmin tahu masalah aku sama Mas Rangga.
Mas Rangga bahkan sampai semarah itu sama aku. Apa Yasmin marahin Mas Rangga ya? Ya, maaf Pak. Mending aku tanya langsung ke Yasmin. Tentang apa yang terjadi antara dia dan Mas Rangga. Ya Pak, kita tingkatkan profitnya terus, jadi semakin lama peningkatan persen ini semakin menambah Pak. Mungkin aku harus minta bantuan Mama supaya Yasmin mau maafkan aku. Pokoknya kamu harus bisa menemukan perempuan itu. Masa begini terus sih sampai sekarang nggak ketemu? Gimana sih kamu, Pras? Ini udah keterlaluan, kelamaan. Aku nggak mau dikasih janji-janji seperti ini. Kamu harus menemukannya, paham? Mama lagi ngomongin siapa ya? Atau kamu sengaja ya? Mau bikin aku nih marah? Enggak mungkin aku ngelakuin itu. Perempuan tuh memang susah ditemuin. Kamu harus pikir pakai otak kamu. Aku milih kamu karena apa? Kamu tuh pinter. Ayo dong, gunakan otak kamu. Gimana caranya bisa menemukan perempuan itu? Masa mesti aku juga sih yang mikir? Oke, aku janji sama kamu. Aku akan tangkap perempuan itu secepatnya. Sebenarnya siapa yang lagi dicari Mama sama Pak Pras? Aku harus cari informasi lebih jauh soal kegiatan Pak Pras. Hati-hati kalau ke pasar, Mbak. Jangan lupa pakai topi sama masker ya. Makasih. Ya, sama-sama. Yasmin, saya... Misi. Kayaknya Yasmin nggak dengar omongan saya. Aku jadi bingung nanggepin Pak Rangga. Aku tadi udah marah-marah lagi. Aduh. Ups, sorry, nggak sengaja. Makanya jangan ngelamun di tengah jalan ya next time. Aduh. Kayak kesleo lagi. Aku bantuin. Udah, nggak usah dok, nggak apa-apa dok. Yasmin, ini pergelangan kaki kamu keseleo Yasmin. Aduh. Ini harus dikompres dulu. Aduh. Kita ke klinik kantor sekarang ya? Udah Pak, nggak usah Pak, nggak apa-apa Pak. Yasmin, ini harus dikasih pertolongan pertama. Kalau nggak nanti bisa parah. Semoga Papa nggak ngeliat aku. Dok, ngapain? Turun
turunin nanti Pak Baskara lihat gimana? Yasmin, aku kalau nuntun kamu jalan kelamaan. Siapa tahu aku bisa menemukan sesuatu di ruangan Pak Pras. Bisa menemukan petunjuk tentang orang yang lagi dicari oleh Pak Pras dan juga Mama. Sketsa wajah siapa ini? Apa kertas ini yang waktu itu dibawa-bawa sama Pak Pras ya? Jadi gini Mas Rangga, kebetulan saya diminta keluarga saya untuk mencari saudara saya yang hilang. Dan sampai sekarang pun saya belum ketemu, Mas. Nah, saudara saya ini keterbelakangan mental, Mas. Pak Pras! Iya, Mas Rangga? Ada urusan apa Pak Pras sama Yasmin? Saya nggak ada urusan apa-apa. Saya lihat Pak Pras mau nyamperin Yasmin kok. Enggak, Mas, enggak. Saya nggak ada nyamperin Yasmin dan kebetulan saya memang... Dengar ya, jangan pernah sekali-sekali Anda berani menyentuh Yasmin. Dan jika terjadi sesuatu sama dia, saya tidak akan tinggal diam. Dan saya akan sangat marah. Baik, Mas Rangga. Apa perempuan di sketsa ini yang sedang dicari-cari sama Pak Pras dan juga Mama? Wajahnya sepintas mirip sama Mbak Dia. Apa mungkin Pak Pras mengira kalau Mbak Dia itu adalah anaknya Tante Ratih? Tapi nggak mungkin. Harusnya Mama tahu kalau umur anaknya Tante Ratih itu sekitar umur 25 tahunan. Aku udah terlalu lama di sini. Aku takut Pak Pras balik lagi ke ruangannya dia. Sorry, aku agak lama. Kamu dari mana? Aku habis ambilin kompres. Kayak kamu kesel ya. Jadi pertolongan pertamanya lebih baik dikompres dulu. Sini, aku kompresin. Aduh. Udah sakit. Apa-apa. Udah aku aja deh. Gak apa-apa, aku aja. Aku aja. Kamu bisa gak sih nurut sama aku sesekali? Emang aku selama ini gak pernah nurut? Gak pernah. Itu ngeyel. Gak nurut, tahu nggak? Bandel, nggak bisa dibilangin. Dingin. Lepas tuh, dingin. Lepas. Aduh. Dingin. Nanti ini bentar lagi enakan. Aduh.
Oh iya, tadi aku dengar ternyata Pak Rangga yang naruh sesuatu di minuman kamu. Terus kamu marahin Mas Rangga? Iya, aku marah-marahin aja dia. Aku nggak suka dengan cara kotornya karena dia pengen nyingkirin kamu. Maksudnya apa coba? Pantesan aja. Dia tuh marah-marah sama aku. Dia pikir aku ngadu ke kamu. Maaf ya Dok, karena aku marahin Pak Rangga jadi kamu yang kena. Gak apa-apa. Tapi seharusnya kamu gak perlu tahu masalah kamu. Karena gimana pun kan Mas Rangga itu kakak aku. Jadi aku gak boleh nyebarin aibnya dia. Aku makin kagum sama kamu. Hatinya tulus banget. Pada Pak Rangga udah nyakain kamu. Tapi kamu masih aja berusaha jaga nama baiknya Pak Rangga. Udah. Ini aku bawain sandal buat kamu. Kamu untuk sementara waktu pakai sandal dulu ya, jangan pakai heels. Kalau mau pakai heels, nanti sakit kamu bisa bertambah. Itu sendal siapa? Ini punya aku. Aku tahu ini agak sedikit kegedean, tapi nggak apa-apa deh. Oh iya, jam istirahat udah selesai. Kayaknya aku harus balik lagi deh, Dok. Ya udah, kamu balik ke ruangan kamu. Tapi maaf ya, aku nggak bisa anterin kamu soalnya aku takut kelihatan sama Papa atau Mas Rangga. Gak apa-apa. Ya udah. Kamu hati-hati jalannya, jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Ya. Yasmin. Kamu janji sama aku ya? Janji apa? Apapun yang terjadi, kamu gak akan ninggalin aku. Insya Allah, Dok. Guys, kalian udah dengar gosip baru belum? Pokoknya kalian nggak bakal percaya sama gosip ini. Gosip apaan sih, Lon? Kemarin gue lihat bokapnya Alicia lagi sama cewek-cewek di hotel. Masa sih? Nggak mungkin ah. Kok bisa sih? Bukannya Om Baskara baik-baik aja ya? Nggak pernah aneh-aneh gitu. Itu mah cuma pencitraan dia aja di publik. Aslinya mah papahnya Alicia tukang main perempuan. Serius. Terusin aja fitnahnya. Alicia? Ayo lanjutin. Gue akan laporin lo atas pencemaran nama baik. Lo akan dipenjara. Lo semua pada ngomongin bokap gue. Berani ya kalian ngomongin bokap gue yang enggak-enggak?
Asal kalian tahu ya, bokap gue itu orang baik. Papa nggak pernah aneh-aneh. Papa selalu setia sama mama. Bilang aja kalian iri kan sama keluarga gue? Bukan gitu, Sya. Tapi emang bukan gue yang ngomongin bokap lo. Iya, Syah, gue juga nggak ngomongin. Luna tuh tiba-tiba bahas bokap lu. Lo nggak usah cari gara-gara sama gue. Tarik lagi ucapan lo yang tadi. Gue nggak bohong, Alicia. Bokap lo emang lagi sama cewek-cewek di hotel. Stop dengan fitnah busuk lo itu. Lepasin, lo jangan emosi dulu. Gue akan kasih pelajaran ke siapapun yang berani fitnah keluarga gue. Keluarga Cakradinata. Lepasin. Lo jangan emosi dulu, Alicia. Gue ngomong tuh gak asal mangap aja. Gue punya buktinya. Mana buktinya? Gue mau lihat. Nih, lo lihat sendiri. Mas, kayaknya aku harus pindah apartemen deh, segera. Soalnya mulai sekarang tuh mulai ada yang kepo. Gue baru aja check out dari tuh hotel. Dan gak sengaja ketemu sama bokap lu lagi sama cewek-cewek itu. Yaudah, sekarang kamu coba pilih-pilih. Kamu pindah kemana, cari aja yang paling bagus dan paling nyaman buat kamu. Ya. Serius? Serius. Harganya mahal? Kemarin kamu transfer aku uang, itu kebanyakan. Enggak, aku selalu ngirimkan yang cukup buat kamu. Nanti kalau kamu kurang, kamu bilang lagi. Tapi aku mau jalan-jalan ke luar negeri, aku pengen shopping. Oh, oke. Nanti saya susun dulu schedule di kantor. Kalau udah aman, kita berangkat. Boleh dong. Makasih banget ya, Om. Tuh, lo lihat sendiri kan. Kalau cewek-cewek itu lagi gelendotan ke bokap lo. Rayu-rayu bokap lo. Mungkin juga morotin bokap lo. Uang segitu mah nggak ada apa-apanya. Nggak ada artinya buat bokap lo. Gimana? Gue nggak bohong kan? Emang bener bokap lo tuh lagi sama cewek di hotel. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Datang lagi ya, Bu. Iya. Aduh, ya Allah. Panas banget sih ya. Minum es kali, enak kali ya. Kepala pusing banget sih. Tolong dong. Mbak. Ya Allah, bangun, Mbak. Ya Allah. Mbak, tolong. Angkat pesan. Pelan-pelan, Mbak. Bantuin, Pak. Ayo dudukin. Pelan-pelan. Mbak, bangun, Mbak. Ya Allah. Mbak. Bu, saya tinggal dulu ya, ada yang beli. Oh iya, Mbak. Mbak, sadar, Mbak. Alhamdulillah selesai juga kerjaan. Benar-benar dari keluarganya. Halo? Oh, ini siapa? Kok bukan Mbak Dia yang angkat? Halo, ini siapa ya? Maaf, Mbak. Saya menemukan Mbak yang punya HP ini pingsan di pasar. Pingsan di pasar? Pasar mana? Bambu Kuning, Mbak. Di kios boneka. Ya Allah. Ya udah, tunggu saya di sana. Tolong jagain Mbak saya ya. Iya, Mbak. Ya Allah, Mbak Dia. Kita mau cari kemana lagi
gini. Loh, perempuan itu mirip banget sama yang di sketsa ini ya. Bro, lu lihat deh, perempuan itu. Mirip banget sama yang di sketsa ini. Iya bener, itu perempuannya bro. Kita samperin. Oke. Yasmin? Yasmin? Kok kamu kayak panik banget? Dok, Mbak Dia pingsan, Dok. Mbak Dia pingsan di pasar. Pingsan? Ya udah aku anterin kamu ya. Aku juga mau bantu Mbak Dia soalnya. Yaudah, yuk. Pelan-pelan jalannya. Yes. Kamu bisa nggak? Bisa, cuma agak sakit deh tadi. Aku mungkin agak... Biar aku gendong aja ya. Pelan-pelan aja. Permisi, Bu. Iya, Mas. Maaf, Ibu ini kenapa ya? Pingsan, Mas. Kayaknya dia kecapean. Mana saya buru-buru lagi. Mbak, sadar, Mbak. Ya udah, Bu. Biar Ibu ini kita yang jaga. Kebetulan kita yang biasa megang pasar ini. Oh ya udah, kalau nggak apa-apa, minta tolong ya. Ya, Titip ya, Mas ya. Iya, iya. Oh iya, Bu. Ya. Oh, iya. Ya. Buruan telepon bos. Si bos seneng. Oke. Perempuan, kita ketemu juga. Halo, Bos. Gimana? Kita udah menemukan perempuan sesuai dengan sketsa ini, Bos. Gua mau lu pastiin dulu, itu bener atau enggak orangnya. Gua nggak mau lagi kalau kita sampai gagal, paham lo? Kita nggak akan salah lagi kok. Saya kirim foto sama videonya ya. Udah saya kirim, Bos. Coba dilihat. Ternyata bener. Ini dia perempuan yang gue cari-cari. Ya, udah gue lihat. Sekarang kalian bawa perempuan itu. Oke, Bos. Lu denger gue baik-baik. Lu bawa sekarang juga perempuan itu ke ruang penyekapan. Dan lu pastiin, gak ada satu orang pun yang ngikutin lu. Paham lo? Gue gak mau lagi kita gagal kayak kemarin-kemarin. Paham lo? Siap, Bos. Kali ini mereka harus berhasil. Gue juga harus lebih hati-hati. Mendingan gue gak turun langsung. Dan suruh anak buah gue aja. Jadi kalau ada apa-apa, posisi gue aman. Kita harus buru-buru nih. Takut ada orang yang lihat. Buru-buru. Yasmin, tungguin aku.
Kamu dengan kondisi kaki begini pasti kamu nggak bisa jalan kan? Susah dok, tapi mau gimana lagi? Aku harus tetap cari Mbak Dia. Yaudah, kamu pegang tangan aku ya. Kita cari Mbak Dia bareng-bareng. Gimana Mbak Dia? Coba kita tanya orang ini. Ayo Kak, dipilih Kak, dipilih. Pak, saya mau nanya, Bapak ngeliat gak ada ibu-ibu yang pingsan di sini? Tadi ada Mbak yang pingsan di situ. Dibawa kemana ya? Udah dibawa sama 2 orang petugas pasar, katanya. Mau kita coba cari ke situ? Makasih ya. Ayo Bu, silakan Bu. Yasmin, tadi orang yang nelfon kamu katanya Mbak Dia pingsan deket mana? Dia cuma bilang Mbak Dia pingsan di pasar doang. Tadi aku tanya bapak katanya Mbak Dia pingsan di sini tapi dibawa. Tapi dibawa kemana ya? Nggak ada yang tahu masalahnya. Apa mendingan kamu coba telepon Mbak Dia aja sekarang? Iya, coba aku telepon ya. Mbak Dia? Hei! Mau dibawa kemana Mbak Dia? Mbak Dia! Buruan lu jalan! Mbak Dia! Hei! Mbak Dia! Hei, berhenti! Mbak Dia dong! Handphonenya Mbak Dia. Dok, Mbak Dia diculik, dokter. Udah, Yasmin, kamu tenang ya. Kita kejar, kita pasti bisa nyelamatin Mbak Dia. Ayo. Dok, aku takut banget ini, Dok. Aku takut Mbak Dia kenapa-napa, Dok. Yasmin, kamu tenang ya. Kita pasti bisa ngejar penculik itu sampai dapet. Mbak Dia pasti akan selamat. Cuma aku nggak akan bisa maafin diriku kalau misalkan sampai Mbak Dia kenapa-napa, Dok. Yasmin, kamu lagi pegang handphone nggak? Iya. Kamu tolong fotoin plat mobilnya, nanti itu bisa kita jadikan bukti. Oke. Udah, Dok. Hati-hati, Dok. Hati-hati. Loh, kayaknya kita diikutin deh. Buruan lu bawa mobilnya. Iya. Cepetan gue bilang. Iya, ini juga udah ngebut, bro. Gawat. Dok, hati-hati, Dok, hati-hati.
kacau nih. Kalau dia sadar. Tolong, berhenti! Diam lu, gue bilang. Lu gak bisa kabur lagi sekarang. Polisiin ya, bro. Polisiin dia. Diam, gue bilang. Sekarang lu gak bisa kabur lagi. Diam, gue bilang. Buruan. Astaga. Kamu gak apa-apa, Yasmin? Akhirnya lolos juga. Masih ngikutin nggak? Aman. Mereka lolos lagi. Dok, kenapa kita berhenti? Kita kehilangan jejak, Yasmin. Percuma kita terusin. Terus Mbak Dia gimana? Kamu tenang, Yasmin. Kita pakai cara lain.